adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan Koko Samuel dan Cici Angel di sekolah minggu online. Nah, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Wah, pasti sehat dan luar biasa. Nah adik-adik, seperti biasa kalau hari Minggu waktunya kita untuk beribadah secara online di rumah masing-masing atau bisa di gereja juga loh sama contoh-contoh. Nah adik-adik, kita kalau ibadah harus semangat ya. Yuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Karena sebagai anak Tuhan, kita harus berani tampil beda ya. Gak boleh takut. Ikuti gerakan kami ya. Nah adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri ya. Kita akan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Ikuti gerakan Koko dan Cici di rumah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan Yesus, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus selamanya. Bahasa Inggris ya. Walking Jesus, walking every day, walking all the way, walking Jesus, walking Jesus alone, walking in the sun, walking in the shade, walking every day, walking all the way, walking in the sun, walking in the shade, walking Jesus alone. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lagi, dan kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu, atas berkat-Mu sehingga sehingga kami kami dapat dapat melaksanakan melaksanakan ibadah ibadah sekolah minggu sekolah minggu online. online. Tuhan, Tuhan, berkati kami ya, berkati kami ya, agar kiranya agar kiranya ibadah ini ibadah ini dapat berjalan dapat berjalan dari awal dari awal hingga akhir
hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali ya. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Siapa ya sobat kita? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Kita tetap tepuk tangan ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Kita sebagai anak Tuhan harus rajin berdoa dan harus rajin membaca Alkitab.
Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Lause Erma. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Lause yakin semuanya pasti sudah mandi, sudah sarapan. Kalau sudah mandi kan badannya segar. Kalau sudah sarapan pasti perutnya tidak kriuk-kriuk lagi. Jadi bisa mendengar cerita Alkitab, bisa mengerti cerita Alkitab dengan baik. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami masih bisa ikuti sekolah minggu online. Saat ini kami mau mendengar cerita. Tuhan berkati agar kami mengerti. Dalam nama Yesus, amin. Oh iya, hari ini seharusnya Lause ditemani oleh Meme loh. Meme ada di mana ya? Meme, Meme, Cilupa. Aduh, kaget Lause. Meme, teman-teman di rumah udah siap nih dengar cerita Alkitab. Oh iya Lause, Meme juga udah gak sabar nih denger cerita Alkitab. Oke, kalau gitu kita tonton dulu video berikut ini ya sebelum kita dengar cerita. Mari kita saksikan bersama. Wih, ada kue nih. Aku mau. Koko juga mau dong. Ya, ayo kita makan sama-sama. Ini bagian Koko, yang itu bagian adik. Lah, kenapa bagian adik cuma dikasih satu aja? Kuenya kan ada banyak. Karena ini kue kesukaan Koko, jadi Koko mau makan banyak-banyak. Lagian kan Koko paling besar, adik paling kecil. Adik juga mau kuenya. Masa anak kecil nggak boleh makan banyak-banyak? Pokoknya ini punyaku. Enggak, ini semua punya Koko. Adik nggak mau Adik maunya lebih banyak. Gak boleh, adik kecil harusnya sedikit aja. Ma, lihat nih. Koko, nggak adil ini. Masa punya adik sedikit? Ada apa ini? Ribut-ribut gara-gara kue. Ini loh, Ma. Lihat si Koko. Masa makan kue paling banyak? Kan adik juga suka kuenya. Anak kecil gak boleh makan banyak-banyak, entar sakit gigi loh. Is, pokoknya aku juga mau makan banyak. Nggak mau tahu. Hayya, kalian ini begitu aja sudah berantem. Boleh nggak sih? Karena Koko lebih besar, jadinya Koko boleh milih lebih banyak. Karena adik paling kecil, jadinya kuenya sedikit. Apa iya kita sebagai anak Tuhan boleh seperti itu? Gimana Meme setelah lihat videonya? Wah, semuanya mau kuenya, jadi bertengkar deh. Meme juga mau dong kuenya. Kelihatannya enak sekali. Hah? Jadi Meme juga mau ikut bertengkar juga untuk dapat kue? Meme juga mau ikutan jadi egois ya? Apa itu egois, Selma? Egois itu kalau kita mementingkan diri sendiri, tidak peduli sama orang lain. Kalau kita punya makanan, kita mau sendiri makan semua. Kalau kita punya mainan, kita sendiri mau main semua, tidak mau berbagi sama yang lain. Itu namanya egois. Oh, jadi mereka semua egois ya, Lose? Semuanya mau makan sendiri kuenya. Kalau kita lihat di videonya, memang begitu, semuanya egois, gak mau berbagi. Kalau adik-adik di rumah bagaimana? Apakah tidak mau membagi kuenya juga? Tidak mau nih bagi kuenya sama papa, atau mama, atau koko, atau cici, atau adik, atau mungkin ada kakek atau nenek di rumah? Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Abram yang tidak egois loh. Masih ingat gak sebelumnya? Beberapa minggu ini kita mendengar cerita tentang Abram. Abram diminta Tuhan untuk pergi ke satu tempat. Lalu Abram pergi membawa Sarai istrinya
Dan dia juga membawa pembantunya, ternaknya, kambing dombanya. Dia juga membawa Lot, keponakannya. Erma, apa itu keponakan? Oh, keponakan itu adalah anak dari saudara kita. Misalnya, Lause punya saudara, adik atau kakak. Lalu saudara Lause itu menikah, lalu punya anak. Nah, anaknya itulah adalah keponakan Lause. Lause menganggap keponakan Lause itu seperti anak sendiri. Mungkin seperti Abram juga ya. Lot itu kan keponakannya Abram dan dia menganggap Lot itu seperti anaknya sendiri. Oh, begitu. Terus? Meme, ingat nggak cerita minggu lalu? Minggu lalu ceritanya karena sedang ada kelaparan, Abram dan Sarai pergi ke Mesir. Saat di Mesir, Abram berbohong kalau Sarai itu adiknya, bukan istrinya. Padahal kan Sarai itu istrinya. Lalu Firaun mengambil Sarai menjadi istrinya. Abram diberikan banyak ternak dan pembantu. Tuhan marah dan memberikan tulah hukuman kepada seisi istana. Firaun akhirnya tahu kalau Sarai itu ternyata istri Abram. Lalu Firaun kembalikan Sarai kepada Abram dan mereka diantar pergi dari Mesir. Iya nih, ketika keluar dari Mesir, Abram mempunyai sangat banyak ternak kambing, domba, keledai, unta, dan juga banyak pembantu. Semuanya pemberian dari Firaun. Keluar dari Mesir, Abram membawa Sarai dan Lot pergi ke tanah Negeb. Di tanah Negeb, Abram menjadi sangat kaya. Ternaknya, kambing, domba itu semuanya semakin banyak. Dan Lot juga mempunyai banyak ternak. Nah, untuk menjaga ternak, kambing, domba, kita kan harus ada gembala yang menjaganya. Nah, Abram punya gembala untuk menjaga ternak-ternaknya, kambing dombanya. Lot juga punya gembala yang menjaga kambing dombanya. Tahu nggak, Mei? Ternyata gembala Abram dan gembala Lot itu sering bertengkar loh. Tahu nggak kira-kira karena apa? Apa ya? Apakah karena ada kue yang enak ya? Mereka bertengkar karena egois mau makan kuenya. Meme hampir benar juga nih. Tapi yang mereka perebutkan bukan kue. Yang mereka perebutkan adalah rumput. Nah, gembalanya si Abram dan gembalanya Lot, ternak mereka kan banyak sekali. Jadi tidak cukup nih satu tempat. Mereka bertengkar karena mau makan rumput di tempat yang sama. Semuanya gak mau mengalah, semuanya gak mau berbagi. Jadinya bertengkar deh. Nah, melihat kejadian ini, Abram mencari Lot. Abram berkata kepada Lot, "Jangan ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini adalah kerabat." Oh, begitu. Apa itu kerabat, Lause? Kerabat itu artinya masih memiliki hubungan yang dekat. Ingat gak? Tadi kan dibilang Lot itu adalah keponakan dari Abram, ya. Jadi masih anak dari saudaranya Abram. Jadi mereka masih memiliki hubungan yang dekat, hubungan keluarga yang dekat. Itu namanya kerabat. Nah, karena Abram juga menganggap Lot seperti anaknya, Abram tidak mau bertengkar dengan Lot. Makanya Abram berkata kepada Lot, "Baiklah, kita pisahkan dirimu dari diriku. Jika engkau ke kanan, maka saya ke kiri. Jika engkau ke kiri, maka saya ke kanan." Jadi Abram mau membagi dua tempat tinggal mereka, sehingga ternak mereka juga akan terbagi dua. Jadi kalau Abram di kanan, Lot di kiri. Kalau Lot di kiri, Abram di kanan. Dan Abram meminta Lot untuk memilih dulu. Lot mau pilih daerah yang mana? Lalu Lot melihat ke bagian timur. Dilihatnya, oh, di sana banyak air. Kalau banyak air berarti lebih subur. Jadi Lot memilih tempat yang lebih subur. Nah, tapi sebenarnya tempat yang Lot pilih itu dekat dengan kota Sodom dan Gomora loh. Dan itu nanti akan membuat Lot dalam masalah. Tapi kita tunggu aja ceritanya. Jadi tetap ikuti sekolah minggu online kita ya.
Akhir cerita, Abram dan Lot berpisah ya, karena Lot tadi sudah memilih tempat yang banyak airnya. Mereka berpisah masing-masing di tempat yang berbeda, ternak mereka juga berpisah, dan gembala mereka tidak bertengkar lagi. Nah, Memeng, dari cerita ini siapa yang tidak egois? Abram dong, Lose. Abram tidak egois karena Abram mau berbagi dengan Lot. Benar sekali, Memeng memang pintar. Ketika Abram menjadi kaya, dia membagi kekayaannya kepada Lot. Dan ketika gembala mereka bertengkar, Abram meminta Lot untuk memilih dulu tempat yang Lot mau. Abram tidak egois. Abram mau berbagi. Nah, adik-adik, Meme, kita juga harus seperti itu ya. Jangan karena kita sudah jadi koko, sudah jadi cici, oh kita semua jadi sok gitu. Gak mau berbagi. Kalau ada makanan maunya makan yang banyak, dedek dapat dikit aja. Kalau ada mainan maunya main sendiri aja, gak mau sama adik. Kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus berbagi. Di rumah ada papa, ada mama, ada koko, ada cici, ada dedek, mungkin ada kakek, ada nenek. Kita semuanya harus berbagi. Jadi hari ini kita semuanya belajar berbagi ya. Oke, Meme? Oke, Lose. Nah, kita sekarang mau baca ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Kejadian pasal 13 ayat 8. Meme yang baca ya? Oke. Nih, Lause kasih Meme lihat. Ayo hitung dulu, Me. 1, 2, 3. Kejadian pasal 13 ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Sekali lagi ya teman-teman. Ya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Amin. Sekarang kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di surga, Bapa yang di sorga, kami sudah mendengar cerita Alkitab. Kami mau belajar berbagi. Tuhan, tolong kami agar tidak egois. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Nah, jadi kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan tadi tentang apa ya adik-adik? Koko tahu nggak tentang apa? Tentang Abram dan Lot. Oh begitu. Kita sebagai anak Tuhan harus terus mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Kita akan menutup ibadah kita mau menyanyikan lagu Yesus Pokok dan kita adalah caranya.
Terima kasih Tuhan. Untuk berkat Tuhan, Untuk berkat Tuhan, kami sudah selesai kami sudah selesai beribadah online. beribadah online. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami, agar kami terus terus menjadi anak-anak yang baik. anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Dadah.